Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hayyil ladzi la yamut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul mulki wal malakut. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mahil kufri wat tagut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil man'uti bi ahsanin nu'ut wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ashabit ta'ati wal qunut, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita hormati para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya jualah kita malam ini kembali bisa berkumpul di majelis Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, As-salis wasitun min asma'illah al-husna al-hayy, yang ke-63 dari Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah adalah Al-Hayy. Al-Hayyu huwal mawsufu bil hayat allati la yajuzu 'alaiha al-fana'u wal maut. Al-Hayy artinya yang disifati dengan hidup, yang tidak boleh atasnya binasa dan mati. Seringkali diartikan Al-Hayy adalah yang maha hidup. Allahu ta'ala hayyun bidzatihi, Allah Ta'ala itu hidup dengan zatnya. Hayyun bidzatihi, Allah hidup dengan zatnya. Oleh karena itu tidak akan datang kepada Allah kematian, tidak akan datang kepada Allah kebinasaan, karena dia hidup dengan zatnya yang qadim. Wa amma hayatu ghairihi, adapun hidupnya selain Allah, hidupnya manusia, hidupnya hewan, malaikat, fahiya mustamaddatun, itu diambil, diberikan pertolongan bi amdadillah ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah itu hidup karena dihidupkan oleh Allah, sampai pada waktunya akan ditarik kembali oleh Allah. Nah, sedangkan Allah itu hidup bizatihi, dengan zatnya. Zat Allah itu qadim, zat Allah itu baqa, maka hidup Allah pun qadim, hidup Allah pun juga adalah baqa. Para muhibbin rahimakumullah, di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu merupakan hari di mana paling berduka sepanjang sejarah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari, tidak ada musibah yang paling besar menimpa umat Nabi ini
melebihi daripada wafatnya junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Di waktu Rasulullah itu wafat, sahabat Nabi ini terbagi bermacam-macam. Ada sahabat Nabi yang diam, membisu, kada bisa bersuara apa-apa begitu mendengar kabar Rasulullah wafat. Ada sahabat Nabi begitu mendengar Rasulullah wafat terduduk. Ada sahabat Nabi yang begitu Rasulullah dikabarkan wafat, zuhila aklu, linglung akalnya. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar kada percaya bahwa Rasulullah itu wafat. Sampai-sampai beliau berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan aku pancung lehernya, ujar Sayyidina Umar waktu itu. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masuk ke dalam kamar Abu Bakar, melihat bahwa Rasulullah memang wafat. Lalu Abu Bakar keluar menghadap kepada kaum muslimin. Apa ucapan Abu Bakar? Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Ujar Abu Bakar, wahai sahabat Rasulullah, siapa-siapa yang menyembah Nabi Muhammad wafat. Tetapi siapa-siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah maha hidup dan tidak akan wafat. Para muhibbin rahimakumullah, demikian pula terjadi di Mekah. Di Mekah ini sahabat-sahabat Nabi begitu mendengar Rasulullah wafat, sama dengan di Madinah. Ada yang lumpuh, ada yang membisu, ada yang linglung, bahkan sampai ada yang murtad. Nah, sehingga di Mekah waktu itu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Suhail, dialah yang berdiri di depan Baitullah menyampaikan ucapan seperti Abu Bakar tadi, bahwa Rasulullah memang wafat. Siapa yang menyembah Rasulullah, Rasulullah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah hayyun, Allah maha hidup, la yamut, dan tidak akan bakal wafat. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allah tiada Tuhan selain Dia, Al-Hayy, yang maha hidup. Wa qala ta'ala, firman Allah lagi dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah engkau, berserahlah engkau kepada Allah, kepada yang maha hidup, yang tidak bakal mati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertawakal, kita berserah nasib kita kepada Allah, karena Allah itu maha hidup, kada akan mati. Kalau kita bertawakal kepada yang mati, kita berserah kepada yang mati, begitu orangnya mati, mati juga kita, karena kita bersandar lawan yang bakal mati. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam sebuah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam diberi Allah mukjizat. Nabi Sulaiman ini bisa berpandir lawan hewan. Nabi Sulaiman itu bisa berpandir lawan semut, bisa lawan burung, bisa. Nah, ini mukjizat Nabi Sulaiman. Jadi bisa langsung komunikasi dengan binatang. Nah, lalu Nabi Sulaiman ini
menangkap seekor samud. Ditakuni Nabi Sulaiman, wahai samud, ikam setahun itu berapa cukup makan? Setahun. Ujar samud, ulun setahun tu cukup aja makan seputung roti. Oh, kayak itu aja Nabi Sulaiman. Bujuran garang ikam. Bujuran. Dicobai oleh Nabi Sulaiman. Diandak semut di dalam satu wadah. Diandak seputung roti. Tutup wadah tadi. Sampai setahun dibuka Nabi Sulaiman wadah tadi. Ternyata roti kada habis, hanya separuh. Hai samud, ya Nabi Sulaiman, ikam mendustai aku. Jam bepada setahun habis seputung roti. Ini ku buktiakan, jam separuh dia cukup. Nah, ujar semut, ulun kada mendustai. Ulun kalau nya kada dibuat pian dalam wadah sini, ulun bebas. Ulun bertawakal kepada Allah. Ulun habisakan seputung roti. Ulun dalam wadah sini, ulun bertawakal lawan pian. Pian bisa mati. Bursia pian mati, tahun ini habis ulun mati dalam sini juga. Jadi ulun imit roti sampai 2 tahun kawa. Nah, jadi imit oleh samud sampai kawa 2 tahun. Kalau aku Sulaiman ini mati. Nah, kalau di luar aja samud aku bertawakal lawan Allah, kada bakal mati. Nah, jadi disitulah bahwa semut pun bertawakal kepada Allah. Kada mau bertawakal lawan Nabi Sulaiman, karena Sulaiman bisa mati. Nah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, tawakkallah, berserahlah atas yang maha hidup yang tidak bakal mati. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah al-hayy ay yakuna nafi'an li khalqillahi ta'ala imma bi nafsihi aw ilmihi aw jahihi aw malihi aw ghairiha. Fa in lam yakun nafi'a fa huwa wal mayyitu sawa'un. Orang yang beriman dengan nama Allah yang maha hidup, percaya Allah itu maha hidup, buah keimanannya itu akan menjadikan dia menjadi orang yang bermanfaat bagi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita percaya Allah itu maha hidup, maka kita akan jadi orang yang bermanfaat bagi makhluk Allah, baik bermanfaat diri kita atau ilmu kita atau pangkat kita, jabatan kita atau harta atau selainnya. Karena orang yang tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, bahwa wal mayyit sawa, dia sama orang mati. Kalau kita nih hidup dalam dunia, kada memberi manfaat apa-apa lawan orang, maka kita ini apa bedanya dengan orang mati? Sama dengan orang mati. Nah, jadi buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Hayy yang maha hidup, kita mesti menjadi orang yang hidup, yang bermanfaat bagi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang kita beri manfaat itu diri kita. Misal diri kita apa? Membantu orang, memberikan saran kepada orang, nah, dengan diri kita. Atau kita beri manfaat orang lain dengan ilmu kita. Kita ada punya kebiasaan apa, kita berikan kepada orang lain. Itu tanda kita ini hidup. Kita punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan. Nah, gunakan kedudukan ini agar bermanfaat bagi makhluk Allah, bagi manusia dan lainnya. Dan lain-lainnya apapun,
kita berikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu tanda bahwa dia ini berarti beriman dengan nama Allah Al-Hayy yang Maha Hidup ini. Jadi hidupnya selalu bermanfaat kepada orang. Di rumahnya berguna lawan keluarganya, di tetangga dia berguna dengan tetangganya, di kantor dia berguna dengan kawan-kawannya, dimanapun dia berada, dia memberi manfaat kepada orang lain. Nah, itu bukti bahwa dia ini hidup dan beriman dengan nama Allah yang Maha Hidup itu. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ujar Nabi kita, manusia yang paling baik itu manusia yang paling bermanfaat terhadap manusia lainnya. Nah, orang alim punya ilmu tapi kadang berguna lawan masyarakat. Ada yang seekong di higa rumah ini kada berilmu tapi nya berguna. Di sisi Allah lebih baik orang kada berilmu ini tapi dia berguna kepada orang lain. Nah, karena ajar Nabi tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu manusia yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Lalu siapa manusia yang paling berguna? Otomatis siapa yang paling baik di antara sekian manusia dari Adam sampai hari kiamat kayaknya. Nah, manusia yang paling berguna terhadap manusia lainnya berarti dia paling baik di sisi Allah, al-anbiya wal mursalun, para nabi dan rasul. Nah, ini nabi dan rasul ini adalah merupakan manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Oleh karena itu mereka menduduki tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya nabi, manfaatnya para rasul apa? Bihim ya'rafullah taala wa ahkamuhu wa huququhu. Dengan sebab para nabi itulah, para rasul itulah dikenal Allah Subhanahu wa taala. Dikenal hukum Allah, dikenal hak Allah Ta'ala. Nah, wal ma'rifatu, mengenal itu semua, asasus sa'adati dunia wal akhirah, pokok keberuntungan dunia akhirat. Tahulah kita lawan Allah kalau kada ada rasul yang menyampaikan. Nah, tahulah kita hukum Allah kalau kada ada rasul yang menyampaikan. Tahulah kita hak Allah kada tahu kalau kada rasul menyampaikan. Dengan rasul ini kita jadi makrifat, jadi mengenal. Nah, mengenali Allah, hukum Allah itu merupakan kunci keberuntungan seseorang baik di dunia maupun akhirat. Nah, disitulah bahwa rasul ini menduduki peringkat pertama manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini rasul yang paling dekat dengan Allah di hari kiamat, di akhirat, Rasulullah. Yang paling tinggi kedudukannya di surga para nabi, para rasul, karena mereka itu orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Nah, yang kedua yang memberi manfaat kepada manusia setelah para nabi dan para rasul, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama yang mereka ini merupakan pewaris para nabi. Nah, para ulama ini yang paling bermanfaat kepada manusia sesudah nabi dan rasul. Makanya di akhirat derajat ulama satu tingkat di bawah derajatnya para nabi dan rasul. Karena ulama ini dalam dunia mereka paling bermanfaat
bagi manusia di masanya maupun di masa akan datang sesudah wafatnya para nabi dan rasul. Ulama yang macam apa yang memberikan manfaat ini? Ulama itu artinya orang-orang yang punya ilmu agama. Orang-orang yang punya pengetahuan agama itu disebut ulama. Secara umum, setiap orang yang punya ilmu pengetahuan agama disebut mereka itu ulama. Dan ulama itu pewaris para nabi. Nah, macam apa ulama yang pewaris para nabi ini? Dijelaskan bahwa alladzina yursiduna an-nas ila salamatihim wa salahihim fid dunya wal akhirah. Ulama pewaris nabi itu ialah orang-orang yang memberikan petunjuk kepada manusia tentang keselamatan mereka dunia dan akhirat. Itu satu dulu. Yang namanya ulama pewaris nabi yang sangat bermanfaat kepada manusia, yang punya kedudukan setingkat di bawah para nabi dan rasul, ialah orang-orang berilmu agama yang mereka itu memberikan arahan kepada manusia tentang keselamatan dan kebaikan mereka dunia dan akhirat. Amunnya punya ilmu tapi diam menjadi rumah, kada mau urusi orang. Nah, ini kada termasuk ulama warasatul anbiya ini. Misalkan dirinya seorang aja, kada memberi manfaat kepada orang lain. Nah, itu kada pewaris nabi. Nah, jadi mesti memberikan arahan kepada manusia apa-apa yang membuat mereka selamat di dunia dan akhirat. Oh, ini kada boleh, hukumnya ini haram, ini yang boleh, ini yang halal, ini yang wajib, ini yang sunat, ini yang... Nah, itu tugasnya para ulama warasatul anbiya ini. Yang kedua, ulama warasatul anbiya itu alladzina yu'allimuna an-nas ala qadri uqulihim wa maqamatihim. Mereka ulama pewaris nabi itu mengajarkan ilmu menurut kadar akal dan kedudukan manusia, menurut akal dan kemampuan manusia. Karena ilmu ini kada semuaan bagus disampaikan kepada manusia. Ada ilmu-ilmu yang bagus disampaikan hanya untuk sebagian manusia, tapi kada bagus kepada sebagian yang lainnya. Nah, sehingga orang kada salah paham, kada salah mengerti tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diitihi, dilihat, diperhatikan orang-orang yang menuntut ilmu ini kayak apa akal pemahamannya. Oh, ingat sini akalnya, maka yang diberikan ilmu ingat sini dulu pasnya, supaya jangan salah tangkap, jangan salah pemahaman akibat menyampaikan ilmu tanpa melihat kemampuan yang menerima ilmu ini. Nah, itu ulah pewaris para nabi. Yang ketiga, pewaris para nabi itu adalah alladzina la yarjuna tsawab illa minallahi ta'ala. Orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya kepada manusia, yang tidak mengharapkan ganjaran balasan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi 3 syarat itu ulama warasatul anbiya yang mereka ini menempati peringkat kedua manusia paling bermanfaat terhadap manusia yang lainnya. Para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, manusia yang paling mulia di sisi Allah karena paling bermanfaat dengan manusia, al-imamul adil, imam yang adil. Lain imam sembahyang, lain. Imam adilnya artinya pemimpin yang adil. Mulai presiden, gubernur, bupati, itu pemimpin-pemimpin.
Bila mereka ini pemimpin ini adil, maka mereka sangat bermanfaat bagi manusia. Dan kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan disebut pemimpin itu adil? Supaya jangan merasa adil, ada aturannya. Ini bisa disebut adil, ini bisa disebut kada adil. Pemimpin yang adil itu alladzi yahkumu bihukmillah, yang menghukumkan dengan hukum Allah. Itu syaratnya. Seseorang pemimpin kada bisa akan adil kalau yang dipakainya bukan hukum Allah. Karena hukum Allah itulah hukum yang paling baik untuk manusia. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah untuk kita, untuk manusia ini. Nah, kalau ada pemimpin yang memakai hukum Allah sebagai hukumnya, maka inilah pemimpin yang adil, pemimpin yang sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anfa'uhum linnas. Bagaimana kalau pemimpin itu memakai hukum Allah? Satu, pemimpin yang memakai hukum Allah sebagai hukumnya itu, pertama dia memikirkan, mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran rakyatnya baik dunia maupun akhirat. Itu satu. Kalau pemimpin nih berpegang lawan hukum Allah, pemimpin ini pasti yang dipikirkannya, yang dikerjakannya itu supaya rakyatnya ini sejahtera baik duniawi maupun ukhrawi. Itu aja pikirakannya. Duduk sorangan, nang dipikirakannya apa? Kayak apa rakyatku ini supaya nyaman. Kayak apa supaya nyaman beribadah. Kayak apa rakyatku supaya nyaman cari usaha. Kayak para rakyatku supaya nyaman dapat duit. Itu yang dipikirkannya oleh imam yang adil ini. Nah. Yang kedua, yang disebut imam adil itu yang memberikan rasa keamanan, ketentraman kepada rakyatnya. Rakyatnya rasa aman, rasa tentram. Selawasudin ini jadi pejabat bupati ini misalnya, gubernur nih, rakyat merasa aman, rasa tentram. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan keadilan dalam hukum dan manfaat kepada rakyatnya. Nah, memberikan keadilan dalam hukum dan manfaat kepada rakyatnya. Membagi-bagi apa rata lawan rakyatnya. Menghukumkan apa adil dalam hukumnya. Nah, bila ada pemimpin yang macam ini, baik apapun namanya, bupati atau gubernur atau presiden yang macam itu, maka ini disebut al-imamul adil, imam yang adil, yang menempati nomor 3 setelah para nabi, para rasul, para ulama dan imam yang adil ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, yaumun min imamin adil abdal min ibadati sittina sanah. Ujar Nabi, satu hari imam yang adil ini lebih abdal daripada ibadah rakyat 60 tahun. Daripada Allah memuliakan. Ini pemimpin ini adil. Yang dipikirkannya, yang diusahakannya kayak para rakyat kun makmur dunia akhirat. Itu yang dipikirkannya, itu yang dikerjakannya. Nah, setiap hari imam seperti ini, pemimpin seperti ini, sama nilainya ibadah kita rakyat nih 60 tahun. Baiknya di kantor, baiknya di rumah, baiknya di warung, duduk. Yang dipikirkannya apa? Kayak apa warung ini supaya payu. Ini warung rakyatku, kayak apa orang supaya nyaman, kayak apa orang supaya ini bagus.
Itu jadi pikirannya. Nah berpikir macam itu, berusaha nang macam itu, nilainya di sisi Allah sama 60 tahun kita di pesahapan duduk nang harus ngerangkatan. Nah ini kehebatan imam yang adil ini. Imam yang adil. Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhum majlisan imamun adil. Nah, ujar Nabi kita, manusia yang paling disukai Allah, paling dekat kedudukannya dengan Allah di hari kiamat, imamun adil, imam yang adil. Karena imam yang adil ini akan memberikan manfaat yang sangat luas kepada rakyat, kepada orang banyak. Nah di situ yang Allah suka. Selawas jadi pemimpin, selawas jadi kepala ini, makmur rakyatnya. Listrik bermurah, leading bermurah, semuaan jadi murah. Ini imam yang adil, memikirkan supaya rakyatnya nyaman. Nah kalau ada imam yang macam itu, ini kada perlu banyak mengikuti tasbih, kada perlu banyak duduk di sajadah. Pikirkan itu aja, usahakan itu aja, nilainya lebih baik dari 60 tahun ibadah kita. Nah ini imam yang adil. Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya kada ditolak oleh Allah. 1, al-imamul adil. Nah, imam yang adil itu kalau berdoa kepada Allah, doanya kabul, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi manusia yang paling bermanfaat itu 1 Nabi dan Rasul, yang kedua para ulama pewaris Nabi, yang ketiga pemimpin-pemimpin yang adil, yang berusaha, yang memikirkan kemakmuran rakyatnya baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang keempat, siapa lagi manusia paling bermanfaat? Al-ghaniyus sakhi, orang yang pemurah. Nah, ini bermanfaat. Adanya masjid, adanya sekolahan-sekolahan, adanya segala macam, itu kada lepas dari orang-orang yang pemurah ini. Kenapa Islam bisa menang dalam perang-perang dahulu dengan Rasulullah itu? Karena banyaknya orang-orang pemurah di situ. Ada yang menyumbangkan sekian ribu dirham, ada menyumbangkan sekian ribu dinar, ada yang menyumbang sekian ratus kuda. Sehingga pejuang-pejuang Islam ini mudah dalam berperang menghadapi orang-orang kafir. Nah makanya orang kaya pemurah termasuk menduduki ranking yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia punya manfaat yang banyak bagi manusia, bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa disebut orang pemurah itu? Kalau orang tuh suka bagi-bagi duit, pemurah kayak itu belum tentu lagi. Orang suka bagi-bagi sembako, pemurah kayaknya belum tentu pemurah. Orang pemurah di sisi Allah tuh ada aturannya. Orang itu dinamakan pemurah pertama, ayyuti min ghairi mannin wala adza. Dia memberi tanpa menyebut-nyebut pemberiannya, tanpa menyakiti orang yang diberi, tanpa mengharap balas kasih dari orang yang diberi. 1 itu. Kalau kita membagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, kada mengharap balasan yang diberi, kada menyakiti lawan yang diberi, kada menyuruh apa-apa lawan yang diberi. Nah itu 1 syarat untuk jadi pemurah. Kalau kita memberi orang tapi orang disuruh macam-macam, itu kada pemurah ngarannya. Kita makan duit 10.000, nah usahakan sepeda motor kok kada pemurah nih itu ngarannya. Disuruh beli sepeda motor. Jadi orang yang pemurah itu 1 syaratnya dia memberi orang lain apapun yang diberinya, sembako, duit, pakaian, kada mengharapkan apapun dari orang yang diberi. Nah 1 itu, ada mengharapkan apapun. Yang kedua, orang
orang pemurah itu adalah syarat jadi orang pemurah wa ayyapraha bisail, bahwa dia senang kalau ada orang minta yang berhajat kepadanya. Nah, ada orang datang kepadanya minta ulun garing, ulun sakit, ulun nang berubat kada berduit. Suka inya mendengar itu nan berubat. Nah, itu orang pemurah. Jadi dua sudah syarat jadi orang pemurah. Yang ketiga wa ayyatiya ma yambagi liman yambagi, bahwa dia memberi yang patut kepada orang yang patut. Nah, kalau tiga macam itu ada pada diri kita di waktu kita memberi, nah maka kita disebut al-ghaniyus sahi, orang kaya yang pemurah. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, al-jannatu darul askhiya, Nabi, surga itu rumahnya orang-orang pemurah. Surga itu rumahnya orang-orang pemurah. Artinya apa? Orang pemurah itu bakal ke surga. Tapi asal cukup syaratnya tadi. Cukup syaratnya. Ujar Nabi lagi, innallaha akhadha biyadihi kulla ma'asar. Orang itu pemurah, lalu dia tergelincir, dia akan ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang pemurah nih. Ini pemurah. Kemudian jatuh dalam dosa, ini langsung ditarik oleh Allah. Diberi taubat, diberi hidayah, diberi taufik, lakas kembali kepada Allah berkat pemurahnya itu. Nah, jadi orang pemurah ini kalau berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat satu maksiat, lakas ditarik oleh Allah, dibersihi, lakas diberi Allah hidayah untuk segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang pemurah ini adalah Habibullah, orang yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau hendak jadi pemurah, satu, suka memberi tanpa pamrih, suka memberi tanpa ada iming-iming apapun. Nah, yang kedua, bahwa dia senang kalau ada orang yang berhajat yang meminta kepadanya. Senang orang yang berhajat, lain yang kada berhajat, yang berhajat. Yang ketiga, dia memberi yang patut, yang layak bagi orang yang layak untuk diberi. Ini ada orang yang kada patut diberi, bila kita beri bisa jadi dosa. Nah, itu lain kikir. Ada orang minta kada kita beri, kikirkah kita? Belum tentu. Kenapa? Ini mau kubari kita mengalihi, mau kubari digunakannya maksiat duitnya. Nah, ini jadi dosa memberi ini nih. Kalau kita pamalar lawan itu kada jadi masalah. Atau orang ini kuat, orang ini pintar, patut diminta, jangan diberi juga, suruh dicari. Nah, Allah melarang kita memberi orang yang malas bekerja, awak sihat, utak pintar, segala macam, tapi ketujuh minta-minta, jangan diberi juga. Nah, jadi ya'ta'u ma yang bagi liman yang bagi, memberi yang patut kepada orang yang patut diberi. Jadi bila kada memberi, jangan dipadahkan pemalar, kada tentu. Jangan kada tentu. Karena orang pemurah itu dia kadang-kadang bisa memberi, dianggapnya patut diberi, bisa kada memberi kalau dianggapnya patut kada diberi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tiga macam manusia yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Para nabi rasul, para ulama pewaris nabi, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang adil, dan orang-orang yang pemurah. Nah, inilah yang disebut Nabi khairun nas ampa'uhum linnas. Paling baik manusia, orang yang paling berguna bagi manusia. Nah, kemudian yang ke-64, nama Allah Al-Qayyum. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana saghira.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زيادة في الدين وبركة الأمور وسعة في الجسم وسعة في وتوبة قبل الموت سعادة عند الموت بعد الموت وعفوا من الحساب من عذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا الكرم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبلغ وذكر واسع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم رحمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.